Kalau ada warga MTA, baik dari kalangan warga biasa atau pengurus, ada yang berbuat mesum, selingkuh, pergaulan bebas dan berzina, kemudian ketahuan dan ada bukti kuat, apakah dikeluarkan dari MTA atau hanya mendapat teguran saja? Padahal perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan azab kalau tidak dicegah. Di satu sisi, ketika ada warga MTA yang melakukan nikah siri, dikeluarkan dari MTA. Keluarkan. Nikah siri itu secara syariat halal. Namun nizam majelis kita mengatakan demi mencegah fitnah. Karena kalau itu warga MTA nikah siri, kemudian kemana-mana pergi dengan istrinya yang siri tadi, orang tidak tahu karena tidak nikah resmi pemerintah, maka akan timbul fitnah. Loh, wong ngaji ning MTA lu deloken rono rene gondol wedokan. Padahal nikah siri. Yang kena bukan fulan, bukan personalnya, namun yang kena MTA-nya. Dikiranya di MTA ini ya, warganya gue dioleh ke gondol-gondol ke sana kemari, perempuan yang bukan mahramnya. Maka nizam majelis kita nikah siri pun dikeluarkan. Itu sejak dulu. Insya Allah saya hanya meneruskan, mencoba berusaha semaksimal mungkin menjaga nizam ini biar tetap berjalan di khitohnya. Apalagi yang berzina, ya, apalagi yang berzina, mau warga biasa, mau pengurus, keluarkan, itu nizam, itu aturan. Nizam, satu peraturan harus ada sanksinya. Nizam tanpa sanksi itu omong kosong. Allah punya nizam. Nizam Allah disebut asilmu, yaitu aturan Islam ini. Bagi yang tidak mentaati nizam Allah, asilmu ini secara kafah, maka akan ada sanksi dari Allah. Azab, siksa dari Allah. Itu sanksi. Tidak bisa kita bayangkan. Allah punya aturan, punya nizam, asilmu. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kemudian setelah itu Allah tidak beri sanksi bagi hambanya yang tetap dalam kedurhakaan hingga akhir hayat. Allah tidak beri sanksi. Tidak ada ancaman-ancaman sanksi dari Allah. Hanya ada perintah. Taati nizam ini, taati aturan Islam secara kafah. Namun tidak ada ayat-ayat dari Allah ataupun hadis-hadis dari Nabi yang berisi tentang ancaman-ancaman bagi pelanggar-pelanggar aturan Allah. Kira-kira apa yang terjadi? Manusia termasuk kita mungkin tidak akan mengikuti aturan Allah. Wong tidak ada ancamannya, tidak ada sanksinya. Maka kalau hanya aturan tok tanpa sanksi, itu omong kosong. Niscaya manusia tidak akan taat. Niscaya tidak mau intidom, tidak mau mentaati nizam yang ada. Kalau aturan Islam hanya ada aturannya, tidak ada sanksinya dari Allah. Sanksinya tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis. Yang ada hanya aturan-aturannya saja. Ini kita pun ya, menuruti hawa nafsu, tidak akan mentaati aturan Allah. Karena tidak ada sanksinya. Maka nizam ada sanksi. Pendidikan yang Allah berikan. Nizam kebaikan harus ada sanksinya. Nizam yang isinya kebaikan, tidak menyimpang dari Quran Sunnah, kok tidak ada sanksinya, maka omong kosong. Nizam itu untuk ditaati. Semua warga majelis tafsir Al-Quran harus intidom pada nizam yang ada di majelis kita. Lebih-lebih terhadap nizam syariat.
wong nikah siri tadi itu ya, menselisihi nidam majelis, maka diberikan sanksi sosialnya, keluarkan biar majelis ini tidak terkena fitnah. Apalagi zina. Zina udah melanggar nidam syariat, nidam Allah itu. Kalau berlaku hukum Allah, hukum Islam, bagi yang belum menikah dera 100 kali. Bagi yang sudah menikah rajam, itu sebagai kafaroh zinanya. Pembersihan dirinya dari perbuatan zina ketika di dunia. Namun di negeri kita tidak berlaku hukum Islam. Maka yang diperlakukan di majelis ini sanksi sosialnya, keluarkan. Kemudian setelah itu diboikot, jangan sopo aroh sampai dia betul-betul taubatan nasuha. Kenapa kok harus dikeluarkan? Karena ngaji di MTA tidak menjadikan dirinya baik. Bisa jadi nanti setelah keluar dari MTA justru malah bisa menjadikan dirinya baik, bisa bertobat, tobat nasuha. Ketika ngaji di MTA masih selingkuh kesana kemari, masih zina, ya masih berduaan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Bisa jadi ketika dikeluarkan dari MTA, maka menyesali dosa-dosanya, kemudian tobat kepada Allah, tobatan nasuhat. Tidak lagi selingkuh, tidak lagi zina, tidak lagi berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Berarti keberadaan dia di luar MTA justru menjadikannya lebih baik daripada saat dia berada di dalam MTA. Kita tidak tahu. Maka yang diberlakukan sanksinya sanksi sosial, ya dikeluarkan. Lebih-lebih kalau itu pengurus. Pengurus itu harusnya bisa menjadi teladan bagi yang diurus, kok malah memberikan contoh yang tidak baik. Lebih-lebih itu pengurus, ya harusnya menjadi teladan bagi yang diurusi, teladan kebaikan, teladan kebenaran. Bukan hanya pinter memberikan contoh keteladanan, namun tidak bisa menjadi teladan dari kebaikan dan kebenaran yang dia sampaikan sendiri. Lebih-lebih pengurus. Harusnya sanksinya lebih berlipat daripada warga biasa kalau itu pengurus. Sanksinya harus double. Wong pengurus itu harus bisa menjadi teladan bagi yang diurusi. Nah kok malah melakukan hal-hal yang seperti ini? Kalau itu warga biasa, pisaunya tajam, ya, nidomnya tegak, jelek begitu ke bawah. Kalau itu pengurus, pengurus kan berarti di atas, pisaunya tumpul, nggak bisa. Mau menegakkan hukum, nidom, sanksi, pekewuh. Piye-piyeno ya pengurus sih. Justru karena piye-piyeno itu pengurus, maka sanksinya harus lebih daripada warga biasa. La farqa bainana illa bittaqwa. Tidak ada yang membedakan di antara kita di hadapan Allah kecuali dengan takwa. Allah tidak peduli kamu mau pengurus, mau warga biasa, Allah tidak peduli. Apa nek pengurus kuwi kalau seandainya berlaku hukum Islam di negeri kita, atau kalau misalkan apa nek pengurus itu andai kata sudah nikah kemudian zina, tidak berlaku hukum rajam, andai di negeri kita berlaku hukum Islam. Wajah pengurus MTA. Tidak, ini nek pengurus sih bebas rajam. Apa Allah akan begitu? Tidak. Allah itu sangat-sangat maha adil. Mau pengurus, mau warga biasa, mau mustami. Kalau mustami memang belum begitu terikat. Mustami itu baru tamu. Tamu itu ya
tamu itu harus mengikuti nidom, tetapi belum terikat. Belum terikat. Nah, kalau pengurus itu sudah. Ibaratnya nidomnya itu, sanksinya itu harus lebih. Karena Allah nggak kenal. Mau pengurus MTA mau bukan, kalau melanggar syariat ya sama. Sanksi dari Allah sama. Maka sanksi majelis kita ya sama. Bahkan harusnya lebih dengan pengurus. Jangan sampai ke atas tumpul, gadok. Pisau itu kan tajam di bawahnya. Kalau kita ngiris sesuatu dengan yang di bawah, ke bawah begini, itu tajam. Celok gitu. Oh, ini ada warga MTA biasa. Dia selingkuh, dia zina, gimana? Pengurus langsung wes keluarkan. Kok ini ada pengurus, ada guru daerah yang zina. Bagaimana? Sabar. Ya. Ketika jenengan jadi pengurus di pusat atau perwakilan atau cabang, ada laporan itu. Ngapunten Bapak, ini ada warga panjenengan yang berzina. Bagaimana? Wah, harus dikeluarkan itu. Harus keluarkan, boykot. Lain hari datang, ngapunten Bapak, ini ada salah satu pengurus dari cabang panjenengan yang berzina, bagaimana? Sabar ya, dan jenengan sabar dulu, karena itu pengurus. Nanti kalau kita keluarkan malu nanti. Jika mau ke atas ini mandek, tumpul. Padahal Allah perintahkan innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berlaku adil. Al-adlu itu apa? Yang namanya al-adlu itu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah dunal mail ila ahad. Yaitu memberikan haknya pada yang berhak tanpa condong pada seseorang pun. Kalau itu melanggar nidom, apalagi nidom syariat ini, ya, meskipun pengurus, jangan hanya gara-gara itu pengurus, atau lebih parah lagi pengurusnya sedulure dhewe. Wah, itu karena saudara saya, adik saya atau kakak saya. Lah kok ngono? Waduh, piye iki? Hubungan kedekatan atau mungkin karena hubungan kepengurusan sehingga kita condong pada fulan yang melakukan itu sehingga tumpul nidomnya. Maka itu di sisi Allah bukan dikatakan al-adlu, bukan dikatakan adil. Orangnya disebut apa? Adil. Adil itu bukan hanya namanya saja. Meskipun nama kita Adil, lah di sini ada namanya Mas Adil. Meskipun namanya Adil, ning nek ndak bisa berlaku adil ya di hadapan Allah tidak adil. Tidak adil. Padahal yang Allah perintahkan innallaha ya'muru bil adli, al-adlu. Nah, tinggal berani menjalankan atau tidak. Namun harus dengan bukti. Kalau hanya qila wa qala, hukum sanksi belum bisa ditegakkan. Harus ada bukti, harus ada saksi. Ya, kalau memang itu warga MTA atau pengurus melakukan perzinahan, buktinya apa? Saksinya siapa? Kalau memang ada bukti, ada saksi, maka nidom tegak. Mau ke bawah, mau ke atas, ke bawah tajam, ke atas harus lebih tajam. Dengan syarat ada bukti, ada saksi. Kalau sudah ada bukti, ada saksi kok tidak bisa menjalankan sanksi itu secara adil, hati-hati.
Di hadapan Allah kita tidak termasuk hamba Allah yang adil, hanya gara-gara hubungan kedekatan. Berarti kita condong pada seseorang sehingga tidak bisa menegakkan sanksi secara adil, secara tegak karena hubungan kedekatan. Nauzubillah. Ya. Nidamnya keluarkan, boikot. Jangan sopo aruh sampai yang bersangkutan ya, taubat-taubatan nasuha. Tidak peduli mau warga biasa ataupun pengurus, nidamnya sama. Tidak ada beda antara warga biasa dan pengurus kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Ada yang menjamin apakah pengurus itu lebih bertakwa daripada yang diurus? Apakah panjenengan berani menjamin orang yang diurus lebih bertakwa di hadapan Allah dari pengurusnya? Saya tidak lebih takwa dari jenengan. Jenengan tidak lebih takwa daripada saya. Bukan berarti karena hanya gara-gara saya ngomong di sini, mengemban amanah untuk ngomong di sini, otomatis di hadapan Allah saya menjadi hamba Allah yang lebih takwa dari panjenengan. Bukan. Wong saya bukan nabi, saya bukan rasul, saya tidak maksum. Maka kewajiban panjenengan yang sebagai pendengar, kalau melihat penyampaian atau melihat perilaku, tutur kata saya, perbuatan saya menyimpang dari Quran Sunnah, kewajiban jenengan menegur saya, meluruskan saya. Kewajiban sesama mukmin, wa tawasau, itu. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tegur sapa dalam kebenaran, dalam kesabaran. Sehingga tidak ada yang berani menjamin bahwa pengurus lebih bertakwa dari yang diurus. Yang diurus lebih bertakwa dari yang mengurus. La farqa bainana illa bittaqwa, itu ketentuan, aturan dalam Islam, aturan Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kamu merasa paling benar, paling suci, paling takwa. Apa nek pengurus wis mesti bener? Apa nek pengurus wis mesti suci? Apa nek pengurus wis mesti paling takwa? Ditolak langsung oleh Allah, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Dia Allah yang maha mengetahui siapa di antaramu yang paling bertakwa. Lah ini kalau ada pengurus kok sampai melakukan ini, berarti khianat terhadap amanahnya. Ya, amanah pengurus itu harus bisa menjadi teladan kebaikan dan kebenaran bagi yang diurusnya. Kok melakukan hal yang dilarang oleh syariat seperti ini? Berarti dia telah khianat terhadap amanah yang ada pada dirinya. Sedang Allah juga sudah sangat tegas sekali ngendika, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah. Zina itu sudah mengkhianati Allah. Selingkuh itu mengkhianati Allah dan Rasul. Ya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan pula kamu berkhianat terhadap amanah yang ada pada dirimu. Amanahnya menjadi pengurus di MTA, harus bisa menjadi teladan bagi yang diurus. Ya sudah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul dengan menabrak larangan Allah dan Rasul, tambah lagi tidak bisa menjadi teladan bagi yang diurus. Berarti double-double, tumpuk-tumpuk khianatnya. Nah, maka sanksi yang harus diberikan keluar. Bisa jadi nanti di luar fitrahnya terbuka, hatinya terbuka, menyesali perbuatan dosa-dosanya dengan sesal yang sebenar-benarnya, sehingga tobat kepada Allah tobatan nasuha selagi nyawa masih dikandung badan. Bisa jadi ketika di luar MTA bisa tobatan nasuha daripada saat masih di dalam keluarga besar majelis tafsir Al-Quran. Ya, ada lagi.